Bisa dipanggil. Halo, selamat siang. Ini di sini mau tanya sama adik-adik, udah kenalan belum sama kakak-kakak sama abang-abangnya? Siapa? Dari situ, siapa nama abangnya? Abang siapa? Abang siapa? Abang siapa tadi? Ada yang ingat? Kenalan dulu bang. Kenalan dulu, Bang. Kenalan dulu bang. Jadi abang perkenalkan dulu nama abang. Nama abang Muhammad Hamdani, biasa dipanggil Dani. Oh, Bang Dani. Iya. Ini sebelah abang Dani. Sebelah Bang Dani ada siapa? Ada sebelah abang ini siapa? Ini siapa namanya? Abang. Itu buku standar 3, kalau untuk standar 3, standar 4. Halo adik-adik semua, nama saya Dewa Mustahati, bisa panggil Kak Dewi. Kak Dewi. Kak Dewi. Oke, selanjutnya ini kakak siapa ya? Pakai masker putih. Yo, Siapa? Cik, bisa Siapa, ada yang Kak? bisa nebak? Siapa? Kenalan dulu Kak. Siapa nama kakaknya tuh? Nama kakak Melisa Dwi Santi, dipanggil Ica. Kak Ica. Kak Ica. Satu lagi? Tadi udah kenalan. Nah, udah ada yang nanya loh tadi nama kakak siapa kak? Ada yang inget gak? Perkenalkan nama kakak Eni. Kak Eni. Nah, yang ini siapa? Yang ini siapa ya? Yang ini siapa? Kakak siapa namanya? Ayo. Ada yang udah tanya belum tadi siapa? Tadi ada yang nanya, ya. Oh, tak tahu. Siapa nama kakak? Nama Tanya. kakak, Kak Rani. Iya. Kalau ini siapa namanya? Zayan. Ini siapa namanya? Luna. Itu siapa namanya? Kalau ini sih. Ini siapa namanya? Ini siapa? Umis. Kalau ini siapa namanya? Itu yang jilbab merah siapa namanya? Di depan Wulan ada siapa? Di depan Wulan ada Mauza, ada Zakila, ada siapa lagi ya sebelah Zakila? Nazura, sebelah Nazura ada siapa lagi? Ada AA, ada Cynthia. Wah, banyak ya teman kita. Terima kasih adik-adik sudah memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Umrah Bu, ingin mewawancarai Ibu untuk mengenai rencana pembelajaran di kelompok Umrah. Iya. Nah, mengenai kurikulum yang berkembang saat ini Bu, kurikulum yang digunakan di sekolah ini apa ya? Ibu pakai kurikulum K13. Kurikulum K13. Iya. Sebelum kurikulum ini Bu, apa sebelumnya ada kurikulum lain gitu? Kurikulum 2004 kan sekarang kan sudah dibikin kurikulum 13 tuh. Nah, yang sekarang lagi booming kan kurikulum Merdeka. Hanya saja kita belum menggunakan kurikulum Merdeka karena sedang dalam proses. Berarti sedang dalam proses. Ya, dalam proses. Kan teman-teman juga harus memahami apa sih kurikulum Merdeka. Sebenarnya antara kurikulum Merdeka dan kurikulum 13 itu tidak jauh beda, hanya saja ucapannya yang berbeda, tapi untuk pembelajaran di dalamnya tetap sama. Kalau misalnya dari dilihat perbandingan K13 sama kurikulum Merdeka itu Bu, kata-katanya itu apa Bu yang agak berbeda gitu? Oh, paling ada tambahan untuk pembelajaran. Kalau biasanya kita menggunakan media sentra dan balok dan segala macam, kalau untuk di kurikulum Merdeka lebih kepada proyek. Proyek itu anak belajar langsung, konkret dengan barang-barang yang ada di lingkungannya. Berarti anak mengeksplor. Ya, anak dapat mengeksplorasi, menalar, mengkomunikasikan apa yang dia lihat. Jadi anak belajar konkret intinya, belajar dengan hal yang nyata. Kalau misalnya di sekolah ini termasuk TK, PAUD atau KB gitu. Kalau di tempat ibu dari usia 0 sampai 2 tahun itu TPA, Taman Penitipan Anak.
3 tahun sampai 4 tahun itu di kelompok bermain, 4 sampai 5 dan 6 itu taman kanak-kanak. Jadi dari sini ada yang sudah ke SD. Ini nanti banyak nih yang ke SD nih. Tahun ini banyak yang ke SD. Oh, berarti yang bedanya cuma tingkat umurnya aja Tingkat ya? usia, tingkat usia dan penyebutan, ada yang penitipan anak, kelompok bermain dan taman kanak-kanak. Gitu. Terus mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran, bagaimana cara penyusunannya gitu Bu, sebelum belajar? Oh, kalau perencanaannya mereka berdasarkan tingkat usia. Usia 2 sampai 3 tahun di jam berapa sampai jam berapa itu beda. 3 4 beda. Jadi mereka jeda waktunya beda-beda karena konsep pembelajarannya juga berbeda. Jadi mereka dibagi berapa kelas dengan pembelajaran, temanya tetap sama, subtemanya yang berbeda. Karena subtema itu adalah pembagian penjabaran dari pembelajaran mereka satu hari. Ibu, kalau dari tingkat masih kanak-kanak gitu ya Bu, kan ada nih anak-anak yang proaktif atau yang dia diem aja gitu. Itu gimana Bu biar anak-anak semuanya kreatif, aktif gitu? Tetap diberikan stimulasi bagaimana dia mau belajar bersama dengan teman-temannya, tidak belajar sendiri. Kadang ada anak, tuh contohnya yang di belakang baju hitam sama yang mana tadi, ada yang di depan si Koko. Koko mana Koko? Itu kadang belajar dengan dunianya sendiri, tapi tetap kita pantau. Tetap kita pantau. Dan bagaimana cara menstimulasi dia untuk mau belajar bersama teman-teman. Intinya memberikan stimulasi. Ya. Terus tahap evaluasi Bu, evaluasi di anak usia dini itu evaluasi penilaiannya kita melihatnya dari kegiatan keaktifan anak sehari-hari, dari perkembangan fisik motorik dia, itu semuanya kita nilai. Dari moral dan agamanya juga ada penilaian, dari mereka mengucapkan salam pada saat datang, doa sebelum dan sesudah makan, itu semua menjadi penilaian. Jadi anak ini diberikan evaluasi dari awal dia datang sampai akhir dia pulang dijemput. Jadi itu dalam proses pembelajaran dimulai dari dia datang ke sekolah, itu sudah merupakan evaluasi penilaian. Ibu, apakah ada contoh RPP di sekolah ini? Ada Bu Emma. Oh, bisa ambilkan kurikulum kita yang itu. Kurikulum yang baru. Kita masih pakai kurikulum K13. Jadi kalau untuk kurikulum Merdeka dalam proses, karena kan nanti ganti menteri ganti lagi kurikulum. Islam. Islam. Namaku Muhammad. Nabiku Muhammad. Kitabku Al-Quran. Surat 1 Al-Fatihah. Surat 2 Al-Baqarah. Yang artinya berzina. Putusan Allah. Aku anak soleh. Yes. Biasanya mana? Kasih tepuk tangan aja. Tepuk tangan dulu. Lanjut, ini contoh. Ini contoh kurikulum ke-13. Permisi sayang, permisi, kakinya boleh. Ini pengesahan dari Dinas Pendidikan. Ini tim penyusun. Nah, ini kata pengantar dan lain-lain sebagainya, di sinilah dia. Ini ya Bu, Terima contoh. kasih, Nak. Ini apa Ibu? Rencana kegiatan harian. Iya, kan di sini ada. Ini tidak, karena ini merupakan sampel, jadi tidak diisi di sini. Kita catatnya di buku lain. manual. Kita manual. Masih manual. Sekarang tanggal. Ini berarti cuman contohnya aja ya Bu, Ini ya? contoh untuk kita melaporkan ke. Ini pembagian dari pembagian kegiatannya. Boleh Berarti silakan minum. ada tema, ada subtema. Apa yang bedain tema sama subtema itu Bu? Kalau tema ini tema besar. Tema besar kita dalam apa? skala besar gitu Subtema itu bagian dari tema. Subtema itu penjabaran dari kegiatan tema. diri subtemanya. Jadi ini lebih fokus, lebih rinci karena dia lebih spesifik. Jadi yang
Yang sub-subtema ini lebih spesifik penjabaran dari subtema. Sementara subtema ini perkembangan dari tema besarnya apa gitu. Berarti tema besar baru dirangkum ke subtema. Baru sub-subtema. Iya. Sekarang tanggal 29. Ini ada struktur juga ya Bu? Struktur organisasi. Iya, struktur organisasi. Terima kasih atas melihatkan contoh dari apa ya ini kurikulumnya. Kurikulum. Kan kami ini sebagai mahasiswa-mahasiswi pendidikan gitu Bu, ada nggak pesan ibu atau pesan ibu gimana sih biar bisa jadi guru itu aktif? Oh iya, kalau jurusan kita sebagai calon pendidik harus punya inovasi ke depan bagaimana kita mengajarkan anak usia dini ya, dimulai dari usia dini karena pendidikan itu dasarnya adalah pendidikan dari usia dini. Seperti rumah, tanpa ada pondasi, rumahnya bagus dia akan kokoh. Kalau rumahnya nggak kuat dia akan ambruk kan gitu. Jadi dimulai dari dasarnya. Jadi sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau minta dokumentasi. I know you not enough.